Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Atika Inayah, NIM 230404500035 dari kelas BKD. Nah, di sini saya akan membuat video bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama itu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik adalah pandangan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut teori ini, perilaku manusia dan hewan dipengaruhi oleh stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah konsep teori behavioristik. Nah, konsep utama dalam teori ini adalah bahwa perilaku dipelajari melalui proses asosiasi antara stimulus dan respon. Contohnya itu seperti teori ini menjelaskan bahwa jika seseorang diberi hadiah atau hukuman setelah melakukan sesuatu perilaku, mereka cenderung mengulangi atau menghindari perilaku tersebut. Selanjutnya itu bagaimana kita mengimplementasikan di pendidikan. Nah, dalam pendidikan, teori behavioristik diterapkan melalui penggunaan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya itu seperti guru dapat memberikan pujian kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik atau memberikannya hukuman kepada siswa yang melanggar. Nah, contohnya sebagai siswa, pertimbangkan skenario berikut. Nah, kita sebagai guru BK menggunakan pendekatan behavioristik untuk membantu siswa kita belajar. Ketika seorang siswa menjawab pertanyaan dengan benar, guru memberikan mereka pujian atau poin positif sebagai penguatan positif. Sebaliknya, ketika seorang siswa membuat kesalahan, guru memberikan koreksi dan bimbingan mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut sebagai penguatan negatif. Dengan penggunaan penguatan positif dan negatif secara konsisten, siswa belajar bahwa menjawab pertanyaan dengan benar menghasilkan pengakuan atau hadiah, sementara membuat kesalahan mengarah pada pembelajaran dan perbaikannya. Ini membentuk asosiasi antara perilaku menjawab dengan benar atau salahnya, dan konsekuensinya itu seperti pujian dan koreksi yang mengikuti prinsip dasar teori behavioristik. Nah, selanjutnya itu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menekankan peran proses mental seperti pemrosesan informasi, pemahaman, dan pengambilan keputusan dalam pembentukan perilaku. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memahami dan memproses informasi dari lingkungan mereka. Nah, kedua itu konsep teori kognitif itu adalah bahwa pembelajaran melibatkan proses mental kompleks seperti pengamatan, analisis, inferensi, dan penyimpanan informasi dalam memori. Individu aktif terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pemikiran, pemecahan masalah, dan refleks. Nah, contoh implikasinya di pendidikan itu, di bidang pendidikan, teori belajar kognitif ini menekankan pentingnya merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengasimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, serta untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang mempromosikan eksplorasi, diskusi, dan refleksi, serta memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Nah, contohnya itu seperti ketika seorang siswa mempelajari konsep matematika baru, guru dapat menggunakan pendekatan yang mengaktifkan pemikiran siswa, seperti menyajikan masalah yang menantang atau meminta siswa untuk menjelaskan konsep tersebut.
konsep tersebut kepada rekan mereka melalui refleksi dan interaksi dengan materi. Siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Selanjutnya itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini menekankan pada aspek psikologi dan emosional individu dalam proses belajar. Teori ini juga menganggap bahwa individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan belajar terjadi ketika kebutuhan psikologis dasar seperti hormat, pengakuan, dan aktualisasi diri terpenuhi. Konsep teori ini yang utamanya itu dalam teori ini adalah bahwa individu memiliki kebutuhan dasar untuk rasa penghargaan, autonomi, dan pemenuhan diri. Belajar terjadi ketika individu merasa diterima, didukung, dan memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka. Teori ini juga menekankan pada pentingnya pengalaman langsung, eksplorasi, dan refleksi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu implementasinya di pendidikan itu. Dalam pendidikan, teori humanistik ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri siswa. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menemukan makna dalam materi pembelajaran, pengembangan keterampilan interpersonal, dan mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran reflektif seringkali digunakan. Nah, contohnya itu seperti dalam kelas seni. Nah, seorang guru mungkin memberikan siswa kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri melalui karya seni mereka sendiri. Guru dapat memberikan umpan balik yang mendukung dan memotivasi siswa, serta mendorong mereka untuk mengeksplorasi teknik dan ide-ide baru. Melalui pengalaman ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan artistik mereka dan merasa dihargai secara individu yang unik dan berharga. Nah, teori belajar yang terakhir itu yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui interpretasi, pengalaman, dan informasi baru yang diperoleh. Pemahaman tersebut dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran sebelumnya yang dimiliki individu. Nah, konsep teori ini yang utama dalam teori ini adalah bahwa pembelajaran adalah proses konstruktif di mana individu secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, diskusi, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Teori ini juga menekankan peran penting pengalaman langsung dan sosial dalam pembentukan pemahaman baru. Nah, implementasi di pendidikan dalam teori ini seperti menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi aktif dan refleksi. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah sering digunakan untuk memfasilitasi proses konstruktivisme ini. Nah, contohnya itu seperti dalam sebuah kelas sains, guru mungkin memberikan siswa tugas untuk merancang eksperimen untuk menjelaskan konsep tertentu seperti gaya gravitasi. Nah, siswa kemudian bekerja secara bersama-sama untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen mereka sendiri. Melalui proses ini, siswa tidak hanya memperoleh pengalaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 4 teori belajar. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.